KKB di Mimika kembali dilumpuhkan TNI Polri. 1 anggota KKB tewas, 1 senpi diamankan. Aparat gabungan TNI Polri kembali melumpuhkan anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di Mimika, Papua, Jumat 10 April 2020. 1 anggota KKB tewas saat akan dilakukan penegakan hukum di wilayah Gunung Botak, distrik Tembagapura. 1 senjata api laras panjang jenis SS1, 1 magazin dan 17 butir amunisi berhasil diamankan aparat. Pada tanggal 10 April 2020, di daerah Tembagapura, tepatnya di daerah Gunung Botak, aparat gabungan TNI Polri telah melakukan penegakan hukum terhadap KKB. Kata Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gede Era Adinata dalam keterangan tertulisnya Jumat malam. Menurut Era, senjata api yang diamankan itu milik pos polisi Kulirik Polres Puncak Jaya yang dirampas KKB pada 4 Januari 2014 lalu. Adapun dari hasil investigasi diketahui, senpi yang berhasil didapatkan merupakan hasil rampasan di Posko Kulirik, Polres Puncak Jaya pada tanggal 4 Januari 2014, ujar Era. 2 anggota KKB tewas tertembak. Diberitakan sebelumnya pada Kamis 9 April 2020, 2 anggota KKB juga tewas tertembak aparat gabungan TNI Polri di Jalan Transnabire, Kampung Jayanti, Distrik Iwaka, Mimika. Keduanya tewas setelah terlibat kontak tembak dengan aparat gabungan. Ketika itu, aparat gabungan akan menyergap kelompok tersebut di sebuah rumah kayu yang dijadikan tempat persembunyian. Selain menewaskan 2 anggota KKB, seorang berinisial IS juga berhasil diamankan. Penyergapan dilakukan setelah sebelumnya aparat mengamankan 6 orang sebagai penyuplai Bama kepada KKB pada Selasa 7 April 2020 lalu. Persembunyian KKB, di mana dari hasil interogasi dan penyelidikan di lapangan serta dari beberapa informasi, tim kemudian melakukan analisa dugaan tempat persembunyian KKB. Aparat sudah bisa memetakan lokasi tempat persembunyian KKB serta jaringannya yang mendukung kelompok separatis tersebut. Era memastikan pihaknya akan tetap melakukan tindakan tegas dengan melakukan pengejaran terhadap KKB yang telah melakukan tindakan melawan hukum. Sampai saat ini, aparat gabungan TNI Polri masih melakukan pengejaran terhadap KKB untuk mencegah masuknya dukungan Bama dan amunisi. Akan ada peningkatan patroli dan razia, terutama di daerah jalur perlintasan KKB, kata Era pada Kamis malam. Kapolda Papua beberkan makna upacara adat sakral KKB sebelum perang hadapi TNI Polri. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau membeberkan makna ritual upacara adat yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB sebelum menghadapi TNI dan Polri. Menurut Waterpau, upacara adat tersebut dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Upacara adat tersebut diketahui dipimpin oleh aktor atau tokoh penggerak KKB yang disebut sebagai Wainemu. Melalui upacara tersebut, kemudian KKB bergerak melakukan aksi yang dianggap mereka sebagai sebuah perang. Sebelum melakukan perang, mereka harus kasih makan dulu. Istilahnya buat adat bakar batu yang merupakan sebuah komitmen, sebuah janji dari keluarganya, saudara-saudaranya yang mau membantu. Kata Waterpau di Jayapura, Papua pada Kamis 9 April 2020.
Artinya, jika ada warga yang bergabung dengan KKB untuk menghadapi TNI Polri, maka pihak keluarganya harus bersedia membantu apapun caranya. Hal itu yang dilakukan oleh 6 warga di kota Timika berinisial YW, RM, EN, NM, EM, dan IM. Dengan membantu menyuplai bahan makanan dan amunisi untuk KKB. Namun demikian, Waterpau belum mau membeberkan secara rinci hasil pemeriksaan terhadap ke-6 orang itu. Dia mengapresiasi kinerja jajarannya yang berhasil memutus suplai bahan makanan dan amunisi untuk KKB. Ini tidak gampang, dan mereka mampu berkoordinasi, sinergi, dan bisa berjalan bersama. Saya pikir lama atau cepat kita bisa ungkap hal ini, kata dia. Waterpau menuturkan, aparat TNI dan Polri kini tengah fokus mengejar tokoh-tokoh yang menggerakkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Tokoh ini disebut sebagai Wainemu. Mereka inilah yang kita kenal sebagai Wainemu, pengendali perang itu. Jadi, ketika ini belum terungkap, kami akan terus kejar mereka, kata Waterpau. Waterpau menjelaskan pengejaran terhadap Wainemu dilakukan karena KKB bergerak tidak secara spontan, melainkan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya oleh pihak tertentu itu. Diberitakan sebelumnya, 6 orang warga di kota Timika berinisial YW, RM, EN, NM, EM, dan IM diamankan aparat Polres Mimika, Papua pada Selasa 7 April 2020. Mereka diamankan lantaran hendak membawa bahan makanan kepada kelompok kriminal bersenjata KKB, pimpinan Hengki Wamang. Hengki Wamang diketahui sebagai salah satu pimpinan KKB wilayah Kalikopi, Mimika, selain Joni Botak. Kapolres Mimika, AKBP I Gusti Gede Era Adinata mengatakan, ke-6 warga itu diamankan saat aparat gabungan melakukan razia di perempatan Jalan Kuala Kencana, Mayon, atau perempatan Polsek Kuala Kencana.